Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi, keselamatan karunia-Nya. Alhamdulillah kita semua bisa silaturahim dalam rangka sholat berjamaah, buka tarawih, kemudian mungkin dilanjutkan dengan lengkap yang lanjutkan. Puji serta syukur juga saya ini kalau mengingat masjid pustaka ini, saya tahun 70 membina PII di sini. Saya sebagai ketua PII Kabupaten Bandung, Kabupaten Majalengka, penggantinya M. Sarja, kemudian ke saya, almarhum. Jadi tahun 77, 78, 9 yang namanya Ibu Kiro dari sekarang ketua wanita, ya, kemudian Bu Janja, istrinya Pak Marjoto, itu adalah kader-kader saya di PII. Alhamdulillah saya masih diberi kesempatan untuk bisa hadir kembali dengan kesempatan ini. Rahmat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, pada umatnya sampai akhir. Bapak-bapak, sebenarnya saya orang Maja. Jadi aslinya orang Maja, kemudian sekolah di PGA 6 tahun, kemudian dilanjutkan di PTI dulu ya, sampai 81 masih di baru 81 itu ke Bandung. Jadi 81 sampai sekarang di Bandung sudah 40 tahun. Jadi sekarang menetap di Bandung. Nah, tadi sudah disebutkan saya pernah jadi ketua umum dari Jawa Barat, kemudian juga pernah sekretaris umum 2 kali, dan sekarang jadi dewan pertimbangan di waktu periode kemarin, dan terakhir sekarang jadi sekretaris Majelis Syuro, ketuanya akhir sama akhir, saya sekretaris. Dan itu adalah puncak pimpinan yang paling tinggi itu adalah Majelis Syuro. Membangun dewan pengurus. Nah, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Kalau berangkat dari Bandung pagi Pak, jam 9, jadi karena takut dekat macet karena di daerah Bogor itu kan longsor ya, 14 gitu. Jadi jalannya itu ke waduk ke berapa Belungan, jadi ternyata jalannya rusak, Maraya ke sini ya. Alhamdulillah 5 jam dari Bandung ke sini. Tapi jam 1 saya sudah sampai di sini, salat zuhur asar di sini gitu. Nah, oleh karena itu sekali lagi saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa bertemu. Bapak Ibu yang berbahagia, Siti Aisyah radhiyallahu anha itu meriwayatkan suatu hadis ketika didatangi oleh salah seorang sahabat Nabi bertanya kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha, saya ini adalah sebagai penunggu masjid, sebagai tukang bersih di masjid. Nah, kemudian saya ingin bertanya kepada Rasulullah, ini hadisnya yang meriwayatkan sebenarnya. Saya ingin bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau itu pantas sebagai Nabi, sebagai Rasul, kalau perang mengeluarkan darah, kalau bekerja waktunya,
dakwah tidak hidupnya, berdoa memikirkan air mata, pantas kalau engkau akan masuk surga. Dan pantas kalau surga engkau adalah paling tinggi. Tetapi saya hanya sebagai penjaga masjid. Penjaga masjid hanya membersihkan masjid, mungkin hanya menentukan adzan, bukan qomat, menentukan sesapu di masjid. Tapi saya kalau ingat kepada engkau, saya ingin segera bertemu. Kalau ingat kepada engkau, ajaran-ajaran engkau saya ikuti. Dari mulai berjalan Rasulullah, menyisir Rasulullah, saya ikuti. Kalau saya masuk surga, apakah surganya sama dengan engkau atau beda? Nah, Nabi menjawab. Kata Nabi, tapi yang menjawabnya itu menunggu wahyu, karena Nabi juga masih bertanya apa dulu kalau dia masuk surga itu sama-sama kafirnya sama gitu, surga ada, surga Al-Kausar gitu. Dan kemudian diulang ayat Al-Quran yang berbunyi wa may yuti'illaha wa rasulah ulaika ma'allah minan nabiyyi wasiddiqi wasuhada wasolihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang mengikuti Allah dan Rasul, wa may yuti'illaha wa rasulah fa ulaika ma'allah, mereka akan bersama-sama dengan Allah, minan nabiyyin, dari para nabi, wasiddiqin, dan orang-orang siddiqin, wasuhada, dan para syuhada, wasolihin, dan orang-orang yang saleh. Ini jawaban Allah kepada pertanyaan sahabat tadi yang hanya dia menjaga masjid. Jadi kedudukan apapun kita di daerah, jadi kepala sekolah, jadi juga misalkan jadi pejabat, semuanya sama kedudukan di hadapan Allah. Persyaratan masuk surga itu siapa ya? Hati Allah, hati Rasul, mengikuti Allah dan mengikuti Rasulnya. Mereka itu adalah sebaik-baiknya tempat ulang karofi. Mereka itu sebaik-baiknya tempat kembali. Nah, bagaimana agar kita bisa bersama dengan para nabi, para syuhada, para sholihin? Para nabi kan sudah jelas ya perjuangannya. Para nabi itu sudah jelas juga tentang ujian-ujian. Nah, para siddiqin, siapa para siddiqin itu? Abu Bakar Siddiq, As-Sabiqun al-Awwalun, ya, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, semua itu yang menyatakan keislaman yang pertama kali itu orang-orang siddiqin. Nah, kalau para syuhada, ya, orang yang berjuang di jalan Allah, siapa itu? Ya, kalau kita mengaji di Jabal Uhud ada 70 syuhada di situ kata sebabnya. Itu para syuhada dan orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Kan dalam ayat Al-Quran disebutkan ya, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tashurun. Janganlah kau mengatakan orang-orang mati di jalan Allah itu mati. Bal ahya, mereka itu hidup walakin la tashurun, tapi mereka tidak mengerti. Nah, jadi para syuhada. Nah, kalau para sholihin, ya, manusia-manusia kita yang mendapatkan hidayah dan petunjuk, orang-orang yang saleh. Nah, bagaimana agar kita ke arah situ? Kita lihat saja Rasulullah SAW, dia sudah dijamin masuk surga, tidak pernah berdosa. Kalau ada dosa juga langsung diketurukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi cara-cara ibadahnya itu luar biasa. Coba di bulan Ramadan, Nabi itu masih tadarus Al-Quran.
Malaikat Jibril datang tiap tahun membimbing Nabi Muhammad SAW untuk tadarus Al-Quran. Ini diriwayatkan hadis ini. Jadi setiap tahun itu malaikat datang untuk tadarus bersama Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua, bagaimana sholatnya tahajudnya sampai bengkak. Bahkan sampai ditanya oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, kenapa engkau kurang semua pokok lebih keluka bengkak. Kan kau sudah dijamin masuk surga sebagai Nabi dan Rasul. Apa jawab Rasulullah? Tidak bolehkah saya bersyukur kepada orang yang sudah mengangkat aku sebagai Nabi dan Rasul? Kemudian sedekahnya di bulan Ramadan sebagai angin. Tidak itu Rasulullah yang sudah dijamin untuk masuk surga. Jika bulan sangat yang dijamin. Ustaz menjamin, Ustaz dosa dan tentu pertanggungjawabannya. Kecuali awal-awal kita. Oleh karena itu, kalau kita ingin bersama para nabi dan para rasul, maka ikuti Allah dan Rasulnya. Ya, cara mengikuti Allah dan Rasulnya. Jadi kalau dalam sejarah ya, itu disebutkan sehari semalam Nabi itu tidak kurang dari 40 rakaat. 40 rakaat sehari semalam. Jadi kalau dihitung, kalau menurut sejarah ulama ya, tarawihnya 11 ya, ditambah 17 sholat fardu, ditambah rawatib, sholat zuhur, ba'da zuhur, ditambah ba'da maghrib, ba'da isya. Nah, kemudian juga mungkin sholat isya. Itu tidak kurang dari 40 rakaat. Nabi yang sudah dijamin masuk surga. Ulama kadang-kadang ya sholat 17 kali lah dalam satu hari, 17 rakaat pasti ya, ditambah rawatib segala macam. Nah, hari tahajud mah kadang-kadang kan butuh bulan itu malas butuh bangun malam. Nah, oleh karena itu mari kita manfaatkan tarbiyah di bulan Ramadan ini. Kemudian kita hanya tinggal beberapa hari lagi, tinggal 7 hari lagi. 24, iya tinggal 7 hari. Kita bilang 30. Selama 20 salapan tinggal sekarang 5 hari. Terus dia akan jadi masalah. Cek Muhammadiyah aja ada tanggal 25. Dan puasa sampai 1. Hari cek Quran 24. Kira-kira sah menggunakan Rasul Qadar. Muhammadiyah tahu lah gitu kira-kira tanggal 25 atau tanggal 24. Malah bangga kan Muhammadiyah sekarang berarti saat kita malah ini kenapa gitu kira-kira. Nanti mulai dikaitkan Nabi menang pada Covid misalkan kata lawan perbuatannya menang, jadi Muhammadiyah ada yang uang sudah bisa dibilang yang pertama. Perbedaan ibadah urusan ibadah ya itu keyakinannya di situ ya keyakinannya. Atau juga misalkan pada pemilu yang Muhammadiyah menang itu lagi dikaitkan tadi. Itu keyakinannya. Nah itu mungkin saja nanti satu salahnya mungkin beda mungkin sama, gitu ya. Kalau pemerintah mengatakan 29 misalkan ya sama, tapi kalau kita mengatakan atau kita karena mulai ahad ya beda ya, berarti beda lagi nanti kemarannya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, saya ingin mengupas ini tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, turunnya Al-Quran pertama kali itu di malam Lailatul Qadar, yaitu malam 17 Ramadan. Turunnya pertama kali Lailatul Qadar itu tanggal 17 Ramadan.
diturunkannya Al-Quran. Jadi yang dimaksud dengan Lailatul Qadar khairun min alfi syahr itu malam 17 Ramadan lebih baik daripada 1000 bulan yang tidak turun Al-Quran. Kenapa? Karena dengan turunnya Al-Quran akan menyelesaikan menguji persoalan-persoalan hidup dunia. Amrin satu, urusan-urusan dalam surat Al-Quran. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau menurut hadis yang diriwayatkan oleh Sufyan, Nabi tidak menyebutkan tanda-tandanya, tapi kalau mau mencari Lailatul Qadar, yaitu tanda-tanda yang hadir di 10 akhir. Jadi 21, 20, 25, sekarang besok ya 27, 29. Tapi ada yang menguatkan lagi hadis yang mengatakan seringnya ya Nabi itu mengatakan tanggal 27 Ramadan. Jadi 27 yang sering diintip, kira-kira ini sering diintip. Saya kan saya ngintip, Lailatul Qadar saya malah mengambil waktu itu cewek tanggal 20. Saya mantul 22 cewek tanggal 20 kan ngintip. Padahal Lailatul Qadar itu kapan turunnya itu ya bulan. Tidak diketahui oleh kita semua kapan turunnya. Tapi Nabi mengisyaratkan yaitu 21, 23, 25, 27, 29. Tapi Nabi juga tidak menentukan hanya Nabi mengesahkan jika tinggal berada di masjid 10 hari di bulan Ramadan. Nah kemudian persoalannya kan ada ciri-ciri ya. Lailatul Qadar itu kalau matahari misalkan tidak terlalu panas, bulan juga tidak terlalu bersinar, bertujuh sekali. Gimana hujan? Ya, misalnya hujan sudah di video. Jadi dia akan datang hujan. Di mana pun akan datang hujan. Jadi kan Lailatul Qadar bukan turun Majalengka saja kan? Itu dia betul. Maka seluruh dunia itu Lailatul Qadar. Pak ada yang begitu enggak? Nilai Lailatul Qadar. Lalu ibu-ibu sok dibanyalah buat bapak. Lalu ayat bonus 50% di supermarket di Liga Liga. Oh, boleh-boleh. Bonus 50%. Lagi sekolah, bonusnya sekian ratus ribu. Allah memberikan bonus kepada kita. Bayangkan kalau kita sedekah 100 ribu kali 1000 malam, 1000 malam itu 30 bulan, 30 1000 malam itu 83 tahun 2 bulan. Setiap tahun itu kalikan kepada 12. Kemudian jadi kalau tidak salah 30 ribu bulan, 30 ribu bulan kali 100 ribu dilipat gandakan di dalam sebuah suara Al-Quran itu 700 kebaikan. Maka dihitung kalau dia mendapatkan Lailatul Qadar dengan percepatan dan sedekah 100 ribu, maka dihitung bisa jadi 2,1 triliun bukan miliar. 2,1 triliun amal ibadah kita. Tapi satu bisa mengatakan lebih kata mereka supermodel dengan diskon 50%. Double costnya ada di supermodel 5 triliun. Menjual aja di Bandung dia sudah sendiri tidak ada di Jerman sudah kamu katanya kalian kerja satu di masjid langsung repot juga satu malas. Nah jadi sekali lagi mari kita manfaatkan Lailatul Qadar ini, memanfaatkan fakta-fakta yang sudah dijanjikan oleh Allah, dan tidak ada orang yang usia kita tidak jarang orang usianya sampai 84 tahun, 83 tahun 40. Itu
bulan. Asbab nuzul Lailatul Qadar, ya, ini supaya tahu bahwa ketika Nabi Muhammad SAW melihat orang Yahudi, dia berjuang di jalan Allah bisa dibilang dengan membawa senjata lamanya 1000 tahun. Ya, kan usianya panjang yang begini. Tapi dia 1000 bulan ya. Kalau Al-Kisah 1000 bulan. Jadi ada orang Yahudi yang memegang senjata, mengambil senjata dan berjuang di jalan Allah selama 1000 bulan. Nabi kan kagum dengan semangatnya, dengan lamanya dia berjuang. Kemudian dia kepada umat kami, kata Nabi, umat kami usianya pendek-pendek, istrinya kecil-kecil, gimana agar dia menyertai pahala Allah? Nah, kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah aku dan umatku umur yang panjang atau pahalanya yang sama dengan orang yang membawa senjata tadi. Nah, maka turunlah surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairun min alfi syahr. Jadi pahalanya itu satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Itu doa tapi dalam hati. Maka kita manfaatkan. Nah, Bapak, Ibu yang berbahagia, sekali lagi ini adalah kesempatan bagi kita. Kalau ada hari-hari biasa kita itu susah untuk tilawah Al-Quran, pada hari-hari susah untuk tahajud, pada hari-hari yang biasa kita susah untuk berjamaah. Nah, di bulan Ramadan ini adalah sebuah kesempatan. Yang kedua, kita akan gabung di dosanya dosa-dosa yang telah lalu, tahun yang lalu. Ada dua. Man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Berarti siapa yang dia Ramadan dan penuh keimanan akan gabung di dosa-dosa. Terus satu lagi, man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Sama waktu. Nah, oleh karena itu pernahkah kita bertanya kepada diri kita tentang kelezatan iman? Nikmat sholatnya, nikmat tahajudnya, nikmat baca Al-Qurannya. Nah, sekarang sudah tanggal 24 nih, mudah-mudahan semua sudah tamat. Mudah-mudahan sudah tamat. Dan kalau bisa dituliskan sampai 2 kali tamat. Mungkin juga ada 3 kali begitu. Nah, jadi kita berdoa kepada Allah di bulan Ramadan ini adalah bulan yang terbaik yang dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal soleh. Dan kalau ditakdirkan tidak bertemu lagi dengan bulan Ramadan, maka kita berdoa kepada Allah agar kita diganti bulan Ramadannya dengan surga Allah. Jadi kita berdoa itu, Pak, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kehusuan dalam sholat kami, berikanlah kehusuan dalam sujud kami, berilah kehusuan dalam ruku kami, berilah kehusuan di dalam tilawah Al-Quran, berilah keleluasaan di dalam dermawan, di dalam sedekahnya, untuk membantu teman-teman kita atau juga membantu kegiatan-kegiatan yang baik. Ini yang harus dipanjatkan. Ini sajian kita bulan Ramadan yang terbaik. Dan kalau tidak ketemu lagi dengan bulan Ramadan, ya Allah gantilah dengan surga.
Nah, barangkali itu saja yang perlu saya sampaikan karena memang tidak akan lama. Karena saya sudah menunggu yang kali jika saya pikirkan ya untuk pembangunan masjid Asal Putri dan ini dari kemarin bukan hanya saya pribadi untuk menyumbang masjid untuk putri. Saya pikirkan pada panitia kami. Sekiranya itu saja, terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.